Kita semua sepakat bahwa pandemi ini adalah suatu yang sangat-sangat sulit untuk kita lalui, terutama untuk para orang tua. Karena kita semua harus mengerjakan aktivitas selama 24 jam di rumah. Dari mulai bekerja, meeting, ngurus anak, at the same time kita harus menjaga kesehatan anak-anak dan juga menjaga kesehatan kita sendiri. Dan yang biasanya nggak pernah masak, otomatis mau nggak mau harus masak supaya higienitas makanan tetap terjaga. Yang biasanya nggak pernah bersih-bersih atau beres-beres rumah, mau nggak mau sekarang setiap hari kita harus bersih-bersih rumah supaya nggak ada tuh yang namanya virus ataupun kuman yang nempel di sekitar lingkungan rumah kita. Belum lagi masalah financial yang berkali-kali lipat harus kita pikirkan ya supaya bisa survive. Nah, tumpukan permasalahan-permasalahan inilah yang akhirnya membuat kita menjadi overwhelming. Saya Ata, saya seorang Corporate Education and Relationship Coach. Kali ini akan membahas mengenai parental burnout. Hai, gue Steffi. Hai, gue Ata. Welcome to our YouTube channel. Enjoy! Apa sih parental burnout itu? Nah, parental burnout adalah sebuah situasi yang dialami oleh orang tua, di mana orang tua merasa sangat-sangat keletihan secara fisik dan juga mental dalam menjalani peran mereka sebagai orang tua. Nah, burnout ini bisa dialami oleh ayah maupun ibu, tergantung kepada siapa yang lebih banyak mengambil peran pola asuh. Dan yang namanya parental burnout itu bisa berlaku untuk semua kalangan, nggak peduli kamu kaya miskin, dari desa atau dari kota, atau orang zaman dulu atau zaman sekarang. Intinya kita semua berpotensi untuk mengalami parental burnout. Nah, ciri-ciri orang tua yang mengalami burnout itu adalah ciri yang pertama yang paling mudah untuk dilihat adalah mood swing. Nah, jadi orang-orang yang mengalami burnout itu biasanya jauh lebih sensitif, kemudian jauh mudah tersinggung, dan juga marah-marah, bahkan untuk hal-hal yang simpel. Kalau misalkan anak kita melakukan sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal, dia dengan sengaja membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain, terus kita marah, mungkin itu wajar, walaupun marah pun juga kita harus berhati-hati. Nah, kalau ini for no reason atau untuk hal-hal yang sepele itu mudah sekali kita terpancing emosi. Dan kalau melihat anak itu bawaannya udah kayak objek pelampiasan kemarahan kita aja. Kalau kalian mengalami hal seperti ini perlu diwaspadai. Ciri yang kedua adalah blaming. Nah, blaming di sini bisa blaming orang lain, blaming diri sendiri maupun blaming situasi atau kondisi. Bahkan tidak jarang juga yang merasa menyesal telah memiliki anak. Nah, ini udah lumayan mengkhawatirkan, makanya kalau kalian punya symptoms atau tendensi seperti ini itu sudah perlu berhati-hati, teman-teman. Ciri yang ketiga adalah lack of sleep atau restless. Jadi bawaannya tuh atau perasaannya tuh kita capek banget, nggak pernah bisa tidur atau istirahat dengan tenang. Walaupun sebetulnya ada waktu kita untuk istirahat, tapi entah kenapa kita nggak bisa mempergunakan waktu itu untuk istirahat atau untuk tidur. Ciri yang keempat sebaliknya, terlalu banyak tidur. Nah, normalnya orang dewasa itu tidur antara 5-7 jam per hari. Nah, orang tua yang mengalami burnout itu bisa lebih dari 10 jam dia tidur. Hal ini sebetulnya menunjukkan karena adanya ignorance dari diri kita atau denial dari diri kita. Jadi, kita melampiaskannya dengan tidur atau merasa nggak ingin tahu dengan lingkungan sekitar kita. Ciri yang kelima, ini adalah ciri yang paling menyedihkan dan menyeramkan adalah violence atau abusive. Nah, siapa yang di-abuse? Tentunya anak kita sendiri dan bisa ke diri kita. Buat kalian supaya tidak mengalami parental burnout, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Nah, cara yang pertama adalah dari external support. External support ini bisa orang tua kalian, keluarga kalian, atau ya orang-orang yang kalian percaya di inner circle kalian.
Yang kedua, external support juga bisa dari babysitter atau nanny yang berkompeten. Intinya, external support ini berfungsi supaya kalian bisa memanage waktu kalian jauh lebih baik. Kapan waktu kalian untuk istirahat, kapan kalian bisa urus anak, kapan kalian bisa bekerja, dan bahkan kapan kalian bisa mengurus diri kalian sendiri. Yang kedua adalah kalian harus mempunyai co-parenting yang suportif. Dalam hal ini ya tidak lain tidak bukan adalah partner kita atau pasangan hidup kita. Di dalam parental burnout itu ada sebuah teori yang namanya the balance of resources and risk atau BR2 teori. BR2 teori ini maksudnya adalah keseimbangan antara dukungan dan juga demand atau tuntutan. Pada saat demand-nya atau tuntutannya itu lebih berat, maka itulah tanda-tanda awal kalian akan mengalami burnout. Karena demand yang lebih berat daripada protection atau dukungan itu akan meningkatkan level stres kalian. Jadi untuk para pasangan, coba deh harus saling mengerti dan juga memahami satu sama lain dan kurang-kurangin tuh yang namanya menuntut, mengeluh, menyalahkan, mengkritik, apalagi sampai merendahkan atau meremehkan. Nah selanjutnya, kalau external support itu tidak memungkinkan untuk kalian dapatkan, ya udah inilah saatnya untuk kita stand by ourselves. Kalian harus bisa mengandalkan diri kalian sendiri. Dalam hal ini, kecerdasan emosional sangat-sangat dibutuhkan. Ada saatnya jenuh, pasti. Nah, kalian bisa lakukan dengan hal-hal simple, hal-hal sederhana yang bisa membuat kalian happy. Gak harus mahal, gak harus fancy, gak harus keluar rumah juga karena ini lagi masa pandemi. Semuanya tetap bisa dilakukan di rumah dan yang penting adalah kualitasnya. Misalkan buat kalian yang suka Korea, ya go ahead with drakoran. Atau buat yang suka make up, kalian bisa latihan-latihan make up atau eksperimen-eksperimen make up. Yang suka masak, kalian bisa nyoba-nyoba resep baru. Atau yang suka baca buku, kalian bisa menambah koleksi buku kalian atau membaca buku-buku baru. Untuk para ayah silakan fokus kembali nih dengan hobi kalian, entah main games, entah ngoprek mobil, motor. Intinya luangkan waktu sehari itu walaupun hanya sejam atau 2 jam, tetapi diri kalian betul-betul terpuaskan dan juga bisa energize lagi untuk menjalani hari-hari kalian dan menghadapi anak-anak kalian. Kalau kalian yang sudah mengalami parental burnout, please find out the professional one to cope this immediately. Kalian udah nggak punya banyak waktu lagi. Secepatnya kalian harus mencari bantuan profesional, entah dari konselor, entah dari psikolog atau psikiater. Karena di saat kayak gini, di titik kayak gini, hanya sekedar curhat saja itu sudah nggak bisa diandalkan lagi. Kalian harus secepatnya mendapatkan bantuan secara profesional. Kalau terlalu berlarut-larut dalam permasalahan ini, kalian diamkan, kalian nggak berani speak up, kalian nggak berani atau malu untuk mencari bantuan, maka akan banyak sekali yang dikorbankan. Selain diri kalian sendiri, keluarga kalian, anak kalian, bisa juga masa depan kalian, masa depan anak-anak kalian, dan juga masa depan keluarga kalian. So, itu tadi mengenai parental burnout. Dan satu pesan penutup saya adalah happy kids always created by happy parents. So, selalu berbahagia para orang tua. Bye-bye.